Selamat malam pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Bareskrim Polri menangkap caleg DPRK Aceh Tamiang asal PKS, Sofian, terkait kasus pengedaran narkoba pada Sabtu 25 Mei 2024. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa menjelaskan, Sofian sempat melarikan diri selama 3 minggu hingga akhirnya masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak Maret 2024. Pelaku juga sempat beberapa kali berpindah tempat dari kota Aceh Tamiang hingga Medan. Setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan, penyidik mengetahui jika Sofian kembali ke kota Aceh Tamiang dan mendatangi salah satu kedai kopi hingga berbelanja pakaian di salah satu toko. Setelah itu, pihaknya pun langsung berkoordinasi dengan Polres Aceh dan menangkap pelaku ketika masih berada di toko IF Bistro. Berdasarkan rekaman CCTV dari Bareskrim Polri, terlihat pelaku sempat memilih celana panjang di toko sebelum akhirnya diamankan. Kemudian pada hari Senin 27 Mei, Sofian telah dibawa ke Jakarta untuk ditahan di rutan Bareskrim Polri. Kan load bang, lele kan load. Nomornya raya ji barang lelenya mana barang lo, kalau itu besar. Tiga so, anak lengkap lagi dalam belum puasa di barang-barangan kan dari produksi dong mas. Masa produksi segala macam juga. Bila nama nasinya. Yo, order ya. Enam benar. Order. Etalase kedua bandul, masih bisa. Halo bang. Ya pun Enggak, nanti kalau ditinggal sini hilang. Maka mau dititip sama yang punya toko ya. Dia ada motor ya. Kamu punya siapa sini? Punya siapa? Diri. Ini motornya apa? Ini motor ini. Yang punya siapa? Oh ini dia sudah. Ini motornya. Caleg terpilih di PRK Aceh Tamiang dari PKS, Sofian, ternyata berperan sebagai bandar narkoba sabu jaringan internasional. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa mengatakan pelaku sebagai pemilik barang dan pemodal serta pengendali. Dia juga berhubungan dengan jaringan narkoba Malaysia. Mukti mengatakan penangkapan terhadap Sofian ini dilakukan usai penyidik mengungkapkan kasus penyelundupan 70 kg di Bakauheni, Lampung Selatan pada Minggu 10 Maret 2024. Dalam penangkapan awal, pihaknya mendapati 3 orang pelaku yang berperan sebagai kurir, yaitu IA, RY, dan SR. Kepada penyidik, ketiganya mengaku diminta untuk membawa keluar sabu tersebut dari Aceh. Lalu tim Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengembangan dan mendapati sosok Sofian sebagai bandar dan pemodal dari jaringan sabu tersebut. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS, Nasir Jamil, mengatakan Sofian berasal dari Dapil Aceh II DPR RI. Dia juga sempat berinteraksi dengan Sofian saat Pileg 2024. Berdasarkan informasi dari beberapa rekannya, Sofian dikenal sebagai orang yang cukup memiliki banyak uang untuk membiayai kampanyenya. Namun, dia tidak mengetahui dari mana asal uang kampanye Sofian tersebut. Kami Direktorat Bareskrim Mabes Polri mengamankan 1 orang DPO
sebagai pengendali dan pemilik sabu yang berasal dari Malaysia. Ya, di mana pada tanggal 10 Maret tahun 2024 kita telah mengamankan 3 orang inisial S, R, dan I. Ya, diamankan, ditangkap dengan barang bukti sebanyak 70 kg sabu di Bakahuni. Operasi ini gabungan antara Barreskrim Polri dan Polda Lampung untuk mengantisipasi barang ini adalah milik saudara S, ya, yang merupakan sebagai anggota DPRK terpilih. Ya, ulangi, DPRK terpilih Aceh Tamiang dan suara terbesar. Ya, mereka selama berapa 1 bulan lebih menghilang. Kita cari dan alhamdulillah 3 minggu sebelumnya kita berhasil mendeteksi di mana pelaku itu berada. Yang akhirnya alhamdulillah kemarin di Aceh Tamiang di tempat pembelian baju di store baju, si pelaku S ini terungkap. Ya, sekarang kita akan proses dia dalam undang-undang narkotika, ya, pasal 114 junto 132 undang-undang narkotika. Ancaman yang terberat adalah hukuman mati, minimal adalah 6 tahun penjara. Ya, itu, ya, jiwa yang terselamatkan sebanyak 2 juta lebih dari kasus ini. Ya, itu aja kira-kira dari saya. Ada dia kabur, dia buang HP-nya semua. Ya, dia buang identitas, tidak ada identitas. Maka alhamdulillah kita dapat nge-track Bali, HP Bali. Ya, kita masih dalami ya. Ya, itu didalami. Ya, kita dalami uang itu kemana. Yang pasti tersangka ini akan dijerat undang-undang TPPU karena dia sebagai bandar. Sebagai omongan saya sebelumnya, bandar atau kurir akan dikenakan undang-undang TPPU. Nanti kita tahu kemana arah uangnya tersebut. Ya. Oke. Dengan jaringan Malaysia, Pak? Ya, Malaysia, Pak. Dengan jaringan Malaysia. Malaysia ada tersangka atas nama A. Ya, atas nama A, warga negara Indonesia. Nanti para caleg-caleg ini sehingga tidak kemudian beririsan dengan kasus-kasus atau dengan perdagangan ilegal atau peredaran gelap narkoba itu sendiri. Dan saya sendiri juga belum tahu posisinya seperti apa dia dalam kejahatan itu, karena memang itu masuk daerah dapil saya itu. Dapil Aceh 2 DPR RI. Jadi Kabupaten Tamiang itu salah satu daerah yang masuk dari dapil Aceh 2 DPR RI. Saat pileg saya sempat berinteraksi dengan yang bersangkutan dan mengetahui juga dari beberapa rekan bahwa dia cukup banyak cuan untuk membiayai kampanye. Dan saya kan juga nggak tahu waktu itu kalau ternyata cuan yang dia miliki itu diduga ya berasal dari jaringan perdagangan narkoba. Tapi sekali lagi saya tidak tahu tuh posisi dia dalam rentetan peristiwa itu seperti apa. Ya, karena disebut dalam pemberitaan dia buron. Ya, buron dan seperti apa buronnya, saya juga nggak tahu. Dan artinya begini, kalau misalnya dia buron, kenapa dia begitu santai begitu? Ya, dia tidak merasa diikuti, tidak merasa, sehingga dia belanja. Di Aceh Tamiang itu kan bukan sulit kali untuk mendapatkan orang yang dibunuh. Apalagi dia belanja. Kan kalau begitu kan beritanya ketika dia sedang belanja pakaian sebenarnya dia ditangkap. Jadi Aceh Tamiang itu bukan tempat yang sulit bagi aparat untuk menangkap seorang buron. Nah, saya nggak tahu bahkan dengan statusnya sebagai buron, ya, saya juga tidak tahu posisinya dalam peristiwa itu. Para caleg-caleg ini sehingga tidak Pemirsa, caleg DPRK Aceh Tamiang dari PKS, Sofian telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin sore usai ditangkap terkait kasus narkoba. Sofian terlihat berjalan ke pintu kedatangan Terminal 2 Bandara Suta sekitar pukul 15.33 waktu Indonesia Barat. Dia juga terlihat mengenakan kaos berwarna hijau dibalut jaket hitam dengan bawahan celana coklat. Ia digandeng 2 polisi berbaju putih dan berbaju kasual di sebelah kanan dan kirinya. Terlihat pula tangan Sofian diborgol saat berjalan di area kedatangan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Dia hanya tertunduk saat menghadapi para awak media yang mengerubungi dari depan.
Kemudian Sofian digiring ke polisi subsektor Terminal 2. Setelah itu ia keluar dari Pol Subsektor untuk menghadiri konferensi pers. Kemudian ia mengenakan baju tahanan berwarna oranye ketika dihadirkan di Bareskrim Polri sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dia dibawa oleh sejumlah penyidik. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera telah memecat Sofian seusai tertangkap Bareskrim Polri dalam kasus sindikat peredaran narkoba. Anggota DPR RI dari fraksi PKS, Nasir Jamil, ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 27 Mei, mengatakan pihaknya tidak mentolerir tindakan kadernya tersebut. Nasir menyatakan kasus peredaran narkoba adalah kasus yang tergolong ke dalam extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Karenanya, partai PKS tidak akan tinggal diam. Nantinya, caleg dengan perolehan suara kedua terbanyak akan menggantikan posisi Sofian untuk menduduki DPRK Aceh. Sebaliknya, Nasir juga memastikan tindakan yang dilakukan Sofian di luar kehendak PKS. Caleg terpilih DPRK Aceh Tamiang Sofian ditangkap terkait kasus narkoba. Diketahui identitas Sofian merupakan calon legislatif terpilih DPRK Aceh Tamiang dari Partai PKS. Bareskrim Polri juga mengungkap Sofian merupakan bandar sabu jaringan internasional. Dia ditangkap atas pengembangan kasus 70 kg sabu setelah masuk daftar pencarian orang. Belakangan diketahui Sofian ternyata berasal dari caleg PKS di Dapil Aceh Tamiang II. Ia menempuh pendidikan sebagai sarjana ilmu sosial. Pria tersebut maju sebagai caleg PKS dengan nomor urut 1 di Dapil Aceh Tamiang II. Pria kelahiran 5 Maret 1990 di Matang Cincin itu ternyata telah menikah. Saat ini usianya sudah memasuki 34 tahun. Dalam daftar yang diperoleh, Sofian menduduki suara terbanyak nomor 4 di dapil atau sekitar 1.440 suara. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa mengatakan, Sofian berperan sebagai pemilik serta pengendali narkoba. Ia juga menjadi pihak yang terhubung langsung dengan pelaku di Malaysia. Menurut bukti, Sofian merupakan salah satu orang yang masuk DPO sejak Maret 2024. Ia menjadi buron terkait perkara narkoba dengan barang bukti sabu seberat 70 kg. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.